Kalau di cerita senior yang era 93-an lah ya. Awalnya sih bukan mom ya, kalau nggak salah tuh Jurik yang gambarnya setan bertanduk gitulah, yang warna merah ada tuh. Jurik. Terus di era 9 itu di 90-an tuh kalau salah. Nanti di 93 baru nanti Wewew yang gambar apa ya? Ya, lanjut di part 2 masih di cerita angkernya jalur basis MOM 806. Nah, itu tadi cerita ngerinya ya. Sekarang kita pengen ada cerita lucu gak nih? Wah, cerita lucu ya banyak juga sih. Lebih lucunya ya gimana ya? Ya itulah, gue pernah ngalamin dikejar masa, bukan masa lagi. Yang tadi ke Lengkong. Bukan ya. Ini lain lagi nih. Itu masih di Bedeng juga. Waktu itu habis kejadian ya di Bedeng tuh, anak-anak udah lama nggak lewat jalur tuh. Udah lama nggak lewat jalur. Terus udah kita lewatin lagi nih, ini daripada mati suri nih basis, udah kita lewatin lah. Coba. Itu tapi malam duduk rapi Bang. Naik 41 duduk rapi di belakang Bedeng. Pas di Bedeng itu memang warganya itu anak-anaknya udah pada nungguin. Turunin sama anak, dimasukin ke dalam gangannya tuh, masukin. Yang kan kecil tuh. Iya, dimasukin, berat. Udah mau hampir tengah, bawa seperti biasa kan, bawa tarik ke mana? Tempat terang. Tempat terang tuh di Jalan Sarjo. Nggak taunya udah dijagain pom. Wih. Pomdam yang di Manggarai itu. Jadi mereka udah nyiapin satu kijang di situ, tapi mobilnya sembunyi di situ. Itu orang POM Guntur berarti? Guntur? Ketangkep, habis lu. Wah, makanya. Dia udah nyalain sirene, tuyul gitu kan. Wih, gila. Kirain anak polisi. Biasanya kan kalau polisi biasa aja. Terus lihat, Guntur nih. Baret ungu katanya, baret biru. Wah, cabut. Gua nggak tahu udah pada mencar kemana-mana. Gua seingat gua lari. Lo tau mobil truk 3/4 nggak yang parkir di Jalan Minang tuh? Ya. Kan banyak tuh yang pick up. Lo masuk situ? Masuk kolong. Lo masuk kolong? Masuk kolong. Gua udah nggak peduli seragam gua udah belepetan oli apa. Gua ngeliat temen gua udah tengkurap duluan ngerayap di kolong itu. Lo ngikut gitu? Gua ngikut. Berapa jam di situ? Hah? Gak nyampe setengah jam sih. Gua pokoknya udah gimana caranya keluar gigi doang dong hitam, putih. Iya, udah. Gua udah gak peduli gimana caranya gua selamat. Yang penting nggak ketangkep POM. Iya. Itu gua ngelihat sendiri ya, gua lagi di dalam kolong truk itu, mobil POM lewat depan gua, temen gua yang kalau nggak salah sih kayak Roma ke siapa gitu ya, ditabrak. Wah, jatuh tengkurap ditarik langsung. Aduh. Ditarik, langsung dibawa ke Guntur. atas. Langsung Guntur. Iya. Astagfirullah. Wah, gila gua bilang. Gua udah, ini kira-kira aman gak nih? Aman gitu. Gua masih apa yang lupa, gua di kolong. Keluar yuk, keluar. Gua udah keluar, merayap ya kan. Di atas gua ada kaki. Gua nengok ke atas, siapa ya nih? Buka pintu, nggak taunya ada lagi anak-anak di dalam. Gua bilang, wih bajingan. Hanya itu di dalam mobil itu ada. Gua keluar nggak tahu, tiba-tiba ada yang keluar dari rumah warga, ada yang ngumpet di dalam mana lah, dari balik pohon. Gua lihat banyak juga yang ngumpet. Udah, akhirnya gua di situ ada taksi tuh. Ada taksi kan. Naik sini aja Gi, gua kejar tuh taksi. Tir.
Wah, dia bingung. Takutan Bukain, dia. iya. Dia ngeliat, wah anak mana nih? Anak sekolah kok baju Dekil-dekil. dekil tuh. Udah cepet jalan-jalan tuh, jam ngomong lo, tutup diger-diger jalan tuh. Akhirnya gue turunin di Manggarai tuh, apa di arah mana Pariaman Pariaman. tuh. Di Pariaman. Akhirnya gue pulang, gue muter lewat mana Kuningan. Gue nggak tahu anak-anak yang lain pada kemana. Itu sampai rumah, ya untungnya dalam taksi ya, lu nggak naik umum lagi gitu ya. Iya. Kalau naik bis umum dengan begitu, lu gimana gitu kan? Lu bayangin aja seragam putih, itu belepetan oli tuh, belepetan oli. Gue copot lagi. Iya. Oh, nggak. Baru ini. Terus? Ya udah. Akhirnya tuh gue pulang apa ya namanya? Pulang sampai rumah tuh seragam gue lepas. Terus seragam gue Di pos dulu. Gitu. Lanjut. Itu yang lo ingat kisah lucu. Iya. Ya, sebenarnya banyak juga sih gue. Dulu yang masalah ribut antar kampung juga pernah diundang. Jadi Soalnya jadi undangan lah ya. iya, kampungan temen gue ini kan lagi ribut sama kampungan lain lah. Kampungan gue lagi ribut nih. Ini kampungan mana nih? Namanya Kampung Warbong di Manggarai, di Menteng Dalam. Dia ribut sama, kalau nggak salah, sama anak gali. Mereka gabung juga sama anak bedeng. Gitu. Nah ini lucunya, anak-anak tuh sebagai gong ini aja, penimbul situasi aja. Pemantik. Iya, pemantiknya. Udah di briefing, pokoknya lo ngikut. Udah dibagi berapa titik lah. 2-3 orang lewat sini, ya kan. Karena kan jalanannya gang begitu. Salah lari, lo masuk kampung musuh habis lo. Udah pas lagi bikin pemantik pertamanya itu nimpuk, siapa sih gue lupa, nimpuk rumah warga tuh ditimpuk. Bumprang, keluar lo semua lo, gimana? Udah lah, ribut tuh, berat. Anak-anak mundur, terus yang kampungan ini keluar nih, jadi ribut antar kampung. Udah rame, nah itu pernah sampai tengah malam di situ. Sampai tengah malam. Sampai kalau nggak salah Polsek Tebet ya, sampai mana gue lupa, itu datang banyak sampai berapa mobil. Itu masukin menyisir ke gang-gang rumah-rumah sampai Dicari lah gitu. Gue bingung, woi mana sih? Ayo ke belakang ikut gua lari, brak. Udah mentok, kok gang buntu, gua bilang mana? Di situ ada rental PS. Udah gua lepas sepatu aja. Belaga main PS. Belaga main PS aja kan. Sampai yang punya rental PS, Mas gimana? Udah diem. Belum bayar, mau main berapa jam? Iya. Udah, penting gua bayar, gua gitu. Udah, gua main aja. Itu polisi lewat aja. Udah sih kita belaga bego aja lah, gua bilang gitu. Iya, nah udah selesai diredam masa itu ya, tuh polisinya kan nggak pergi gitu aja, mungkin nanam intel-intelnya di situ lah. Masih mantau lah ya. Masih mantau. Sih, ini anak-anak udah ini belum? Ayo kumpul lagi, gue keluar dari rental PS. Nggak taunya anak-anak ada juga yang keluar dari rumah warga, udah aman belum? Udah aman belum? Keluar. Kita ngumpul di rumahnya ini. Udah ngumpul tuh. Gua ngumpet di situ sampai pagi besokannya. Gila, gua bilang. Nih, gua 3 tahun ya sekolah tuh ngalamin. Nggak ganti kolor ya? Iya. Kok gini gua? Nggak, lu kan sering nginep-nginep nih karena kejadian situasi di jalur. Iya. Lu bawa stok kolor gak sih? Kagak lah. Udah gitu aja, gua air mandi aja, gua ya sadanya aja. Ada sabun batangan, sabun. Biasa aja gitu. Wah kacau ini sekolah ke sekolah. Tapi karena terbiasa begitu, mungkin dapat baju kenang-kenangan dari yang diinepin kali ya. Lu pakai Iya, kaos gue nih, lu pakai kaos gue nih gitu. Kaos dong. Pakai nih kaos nih. Kaos gue bau keringet, bau apek lah, gila. Itu lah salah satu pengalaman yang nggak bisa gue lupain. Berarti di jalur 866 lu siap check-in terus deh. Cuman zaman itu kita check-innya di rumah teman, kagak di hotel. Iya. Gila.
Kalau di LPPU sendiri kan LPPU ya walaupun mungkin tapi SMA ya maksudnya Iya. walaupun ini pasti ada ceweknya kan ya. Ada. Lu ada kisah romantis sih sorry nih yang di rumah ada gak sih? Karena lu kan orientasinya nih dari pertama nih jalur 86 lu angker mulu nih ceritanya kan. Iya. Ada kisah romantis gak sih ini? Kalau bisa kayak gitu, kadang ini juga sih bang, apa ya, nggak kepikiran juga. Nggak kepikiran pada saat Iya, itu. nggak kepikiran. Cewek-ceweknya tuh bahkan dididiknya tuh. Ikuti jalur juga. Iya. Waktu itu anak-anak kan kalau bawa bereng gede-gede itu kan disatuin tas gede ya. Cewek yang megang. Cewek yang pegang. Nanti kalau ada apa-apa lu turun. Pokoknya misah dari anak-anak. Yang penting barang udah dibagi. Iya, barang udah Istilahnya nggak di mana-mana logistik tuh cewek lah ya. cewek. Dan anak 806 beberapa generasi ceweknya ada yang seperti itu. Ada di 2001 itu, 2001 sama 2002 gitu. Logistiknya cewek. Cewek. Ya kalau ada yang bawa P3K dulu kan sempat kolekan tuh bang, kolekan beli betadin apalah. Oh sampai segitu? Iya, wah kalau ada yang Ready banget ya? iya, kalau dulu ada yang ketimpuk bocor apa ya di perban kecil gitu. Kalau nggak ya kopi. Iya kopi gitu. Kopi. Gitu bang. Ini di backsoundnya hujan di kafe Coffee A Good Book. Kafe Layan Hati nih, namanya kedai Layan Hati. Mudah-mudahan suaranya, audionya bagus, tidak mengganggu gua ngobrol sama narakisah. Iya. Nah, ente lulus berarti ya? Gua lulus. Itu gua lulus. Lulus dengan ijazah nilainya sempurna. Memuaskan. Memuaskan. Ngambil jurusan apa itu di sekolah? Gua bagian dulu IPS. IPS ya, emang versi SMA mah santai ya. Iya. Zaman lo kan udah IPA IPS ya, maksudnya Iya. bukan kalau zaman gua kan biologi, fisika, Iya. sos gitu kan. Iya. Lu IPA IPS ya. Iya. IPS. Kalau di LPPU sendiri satu kelas berapa orang? Sekitar 30-an. 30. Itu muridnya sama se-Jabodetabek. Iya, ada yang anak Bekasi, ada yang anak Bojong. Anak Bojong. Iya, sama Jabodetabek. Dan lu frekuensi ini kan versinya kalau di Depok versinya kayak Pernus, Iya. di timur kayak Arsis, Iya, gitu. di pusat kayak Nusantara, Iya. kan? Lu ketemu temen lu utuh itu tiap hari apa pas ulangan apa pas waktu tertentu ketemu utuh satu kelas? Ya pas ulangan aja kadang-kadang. Ulangan aja. Iya. Tapi kalau hari-hari satu kelas yang ngisi berapa orang ikut pelajaran? Ya paling 20, 17 yang Setengahnya lah ya. Iya, setengahnya gua nggak tahu kemana tuh. Yang mungkin pakai cabut di Pasar Baru, cabut di Istiqlal. Banyak kan nongkrong di basis masing-masing. Iya, begitu. Tapi ijazah lo LPPU ya? LPPU. Kan kayak artis zaman gua SMA 22, Iya, lo LPPU. LPPU. Berarti statusnya ditakuti. Ya kan? Karena Iya. sekolah institusi. Iya. Gitu, Pak. Apa di Depok sendiri ada kejadian nggak? Karena ini kan titik pertama sama titik akhir lo pulang. Ada kejadian yang lo inget nggak di daerah Depok? Apa kondisinya waktu itu aman? Gua kejadian di Depok itu apa ya? Ya kebanyakan di ini sih. Jatuhnya kan udah kampungan lo kan? Iya. Kalau di wilayah Depok jarang ini sih apa? Pada saat itu beda ya? Nggak Beda. seperti sekarang Depok Iya. ngeri kan? Iya. Kalau ngeliat di YouTube Depok. Iya. Kalau pada waktu itu di Depok nggak terlalu ini kayak di apa sih di Jakarta. pusat lah di Jakarta. Paling kalau yang misalnya ribut-ribut anak sekolah tuh ya anak-anak lokal aja. Kalau anak pusat itu nggak pernah dicolek. Istilahnya aman pada saat itu. Aman, aman. Makanya apalagi kalau di Kelapa Dua, lu mau anak mana masuk Kelapa Dua, jangan deh. jangan coba-coba lu. Gitu.
Bangunin macan tidur. Iya. Itu area steril di situ. Steril. Iya. Itu Cijantung ya. Jantung. Gitu. Apa yang lo penyesalan, ada rasa penyesalan apa nih selama lo di 3 tahun di LPPU dan lo 3 tahun ikut jalur anak-anak 806 yang lo sesalin sampai sekarang? Kalau yang gua seselin ya, gua cuma merasa kayak gua nyusahin orang tua aja. Kalau pas lagi dulu zamannya gua nakal atau gimana, gua merasa aduh, gua nyusahin lah, gua dulu begini tuh. Gua kalau inget gila sampai orang tua gua datang jam 2 malam ngeluarin gua. Tapi jam 2 malam kan lo ke pasar tadi. Iya. Iya betul tuh. Itulah. Tapi alhamdulillah gue juga pernah ketangkep juga itu pas gue kelas 3 pun gue udah pernah itu juga. Oh, lo kelas 3 ketangkep lagi? Pernah gue ketangkep. Ini versinya di mana nih? Pas di pasar Minggu. Pasar Minggu lagi. Intinya dulu kan gue lagi kelas 3 kan lagi rival yang anak BK tuh ya. Oh, BK udah mulai nongol. Iya, BK emang udah rival. Oh. Dulu kan kita temen. Hmm. Oh, pecah kongsi. Pecah kongsi. Wah, anak-anak lagi itu ada anak 40, ada anak 82 yang basis Tanah Abang 40. Kita ke 806 aja ya udah. Kita ini BK. Nah, pas di koperasi kita tungguin BK tuh konvoy 2 metro mini apa 3 metro mini tuh dipres sama anak tuh, dipres, bantai. Mereka turun, lari kan posisinya turunan gini tuh, arah mana? Lampu merah Mangga Besar. Nah, terus dikejar tuh sama temen gua tuh anak 40 si Jimmy Ambon. Dia larinya kan nyilang gini nih. Zigzag. Disikat tasnya, robek langsung, bro, bukunya tuh nggak tahu ada yang ngeletek apa enggak. Di sisi lain gua ngejar, di belakang gua kejar ini Kamra tuh. Oh, waktu itu masih 2000 emang Kamra. Iya, Kamra, tapi gua pentungan panjang-panjang. Kepala gua dipentungin dulu. Gua lari, bletak, apaan nih? Bletak, gua kira siapa yang ngenain gua tuh pakai gesper. Lo pikir anak BK? Gua pikir temen juga yang mau ngenain anak BK karena posisinya ini Jimmy, gue, belakang anak-anak. Gue pikir gitu, nggak tahu belakang Kamra. Gitu, pentungin gua. Wah, gue jatuh, gue diseret. Wah, gila, gue ketangkep lagi nih dalam hati gue. Oh. Akhirnya, nggak taunya gue berdua sama teman gue anak Manggarai. Gue diamanin kan di mana kantor Polsek Pasar Minggu tuh, diamanin lagi. Udah kamu di sini aja, kamu lama di sini, jasa lo gue ampun deh. Tapi ya udah gue nggak ini. Nginep? Nggak nginep, sore gue dikeluarin. Tapi gue dipanggil sama Kapolseknya tuh, nggak tahu Kapolsek apa Kanitnya gue dipanggil. Kamu dipanggil sama Kanit apa-apa gitu lah. Gue kan yang namanya masih belum tahu apa-apa, gue kan begini aja, gue udah siap-siap aja kan. Kamu tinggal di mana, Dek? Ditanya. Saya di Kelapa 2, Pak. Kelapa 2 mu di mana? Saya di Komplek Ankam, saya bilang gitu. Oh, bapakmu anggota? Udah pensiun, gue bilang gitu. Dinas terakhir di mana? Tanya lagi, gue bilang Ganesun, Pak. Oh. Terus ini kamu satu lagi teman gue yang anak Manggarai nih, ditanya. Saya di Manggarai. Ah, kamu itu tempat jual beli ganja ya? Enggak pak. Ah, kamu pakai bohong sama saya. Ya udahlah, gitu-gituin kan. Akhirnya ya alhamdulillah gue dilepasin tuh jam 5 lah. Subuh? Enggak, jam 5 sore. Kan kejadian siang, jam 5 sore gue dikeluarin tuh. Karena gue kalau tapi nggak perlu panggil orang tua? Nah, karena posisi gue itu kan, Pak, gue nggak punya, Pak, saya kejar-kejar, gue gitu. Nah, emang dikejar Kamra kan? Iya. Padahal gue posisinya itu pas lagi ngejar-ngejar gitu. Makanya gue bilangnya bisa dikejar-kejar, padahal dikejarnya Kamra, gue bilang gitu. Ya udah, jam 5 gue dikeluarin tuh, tapi gue nggak manggil orang tua. Gue dikeluarin. Temen lo yang anak Manggarai? Dilepasin juga, udah kamu pulang, hati-hati kamu. Saya sengaja lepas jam segini karena kalau saya lepas kamu siang ini, kamu bakal begitu lagi. Gitu. Ngerti jamnya dia? Iya. Nah, udah, ya itulah penyesalan lu tuh. Waduh, gue ketangkep mulu.
sampai nyusahin orang tua berapa kali tuh gua. Kalau luka Ya luka ya di jidat aja sih. Itu juga karena berdarah kan nih? pocelnya di alis sini, di sini dulu, di sini ini. Tapi berdarah gak? Enggak berdarah gitu. Robot Nggak tuh. berdarah, cuma apa sih, pocel aja lah. Gue nggak tahu kan pas lagi di benteng, gue pakai topi begini nih, pakai topi. Tahu retak, wih gelap begini kan. Bintang-bintang lah ya? Iya bintang-bintang. Wah udah gue maju lagi biasa. Gue nyadarnya pas nyampe rumah. Gue mau cuci muka, gue gini. Perih. Lah, apaan nih gue bilang? Waduh, nyokap gue udah, ya dari jauh udah ngeliatin aja. Waduh, kamu lagi, gitu lagi. Kamu gini-gini, enggak. Lagi main bola, pentok tiang, gituin aja lah. Ya gue alasan lah. Gue intinya nggak mau bikin Panik. orang tua aja, gitu. Pertanyaan gua, lu berdarah gak? Alhamdulillah sih enggak, cuma pocel doang. Tapi lu bukan robot kan? Bukan gue. Hah? Agak gue mah lillahi ta'ala. Udah lah, gue di situ lah. Tapi waktu itu 806 ada robotnya ya? Nggak ada sih. Nggak ada robotnya? Iya, bukan robot ya, nekat aja. Nekat aja. Ini buat mengklirkan nih, karena 806 kan untuk macam milenial ini terkenal emang jalur panjang dan jalur katanya sih basisnya emaknya basis, ya kan? Iya. Bahwa di tahun dia 806 itu murni ya? Iya. Karena keadaan mereka jadi akhirnya pada selon. Iya, gitu. Apa di tahun lo sama di tahun gua, temen kita robot atau temen kita bawa BR? Nggak tahu tuh. Kalau bawa BR sih Oh, udah ready. udah ready semua, karena kan kita emang udah doktrinnya itu kan dari abang-abang kelas kan, musuh lo nih kampung, bukan sembarangan gitu. Tetap terpatrinya ini musuh lo mayoritas kampung, bukan anak sekolah. Kampung gabung sama sekolah juga. Maksudnya lebih ditakutkan kampungnya. Iya, kampungnya gitu. Dan dari tadi lu ceritanya yang ekstrim dan kuat banget ya bedeng. Bedeng kalau. Ya mungkin sampai tahun-tahun di bawah lu ya. Iya. Kalau yang sorry nih, 806 itu kan mungkin habis gua nggak tahu di tahun berapa ya. Iya. Dan di tahun lo itu kan malah udah tahun gua masih 700 ada. Ya, 700. Tahun lo 41 kan. 41. Dan milenial jalur sono masih bilang itu basis gua anak 806 gitu. Iya. Menurut lo apa ya? 806 ini suatu apa ya, maksudnya suatu bendera, suatu perkumpulan, karena kalau kita bicarakan basis sekarang kan udah busway dan segala macam. Iya. Menurut lu sih gimana gitu? Kalau menurut gua Harus dipakai terus sampai milenial apa enggak, maksud gua gitu? ya sampai seterusnya itu nggak akan lekang oleh waktu sampai kapanpun. Karena itu sudah bicaranya sudah alma mater sih gitu. Jatuhnya alma mater. Alma mater. Karena filosofinya MOM 806 Mother of Mama ya. Iya. Jadi mereka nganggap, dan mungkin milenial khususnya nganggap emaknya basis tuh ya 806. Iya. Tapi gue 90-an nggak merasa di eranya MOM 806 ada, 40 juga ada, 63 ada Iya, gitu loh. iya. Dan sekolah-sekolah lain mungkin kalau di barat 204 ada, Iya. 913 ada gitu kan. Jadi sebenarnya barang, cuman emang itu nama singkatan untuk mengingat ya. Iya. Jadi bukan emaknya basis, Iya. karena bebarengan kan. Kalau di cerita senior yang era 93-an lah ya. Awalnya sih bukan MOM ya, kalau nggak salah tuh Jurik yang gambarnya setan bertanduk gitulah, yang warna merah ada tuh. Jurik. Terus di era 9 itu di 90-an tuh kalau salah. Nanti di 93 baru nanti Wewew yang gambar apa ya? Slammer lah yang Slammer, ya gue tahu. Wewew. Nah di era 95 baru MOM ke Bang Anto tuh, zamannya Bang Anto. Itu berarti ganti MOM. Berarti sama
pergantiannya sama dengan TOS, sama SON, sama wow, mungkin beda-beda ya. Iya. Oh. Dan itu hanya singkatan. Kayak CUS mungkin versinya singkatannya beda-beda. Ya ini 806 juga sama. Kalau di CUS, gue juga ini juga ya, ada yang bilang awalnya itu kan di eranya siapa ya? Central United School. Itu emang di zaman gua eranya Baris sama Maxi. Iya. Gitu. Akhirnya dirubah lagi jadi Cililitan Untuk santai. Padahal itu kan banyak anak Depok sama anak Pasar Rebo, Iya. anak rambutan kan banyak. banyak gitu. Sempat mengalami beberapa nama lah perubahan gitu. Ya, ini kesan-pesan buat LPPU ada ikatan alumni. Lu lebih cenderung aktif di anak 806 selama alumni ini apa lebih cenderung aktif di LPPU? Gue sebenarnya cenderung di apa ya? 806 Karena lu 3 tahun lebih dekat sama mereka. Iya, dekat, gitu. Lebih di 806 gitu. Kalau di LPPU sendiri kan ada, cuman ya Nggak aktif ya? iya, pasif aja gitu. Pasif. Pasif gitu. Gitu. Tapi LPPU masih ada? Udah tutup sih. Udah tutup tahun? Nggak tahu deh tahun berapanya itu gua nggak ngerti karena gua perlawan itu udah nggak terlalu ngikut ini lagi lah perkembangan di situ lagi gitu. Jadi komunikasi lo justru sama anak 806 ya? Di 806. Dan lo setelah lulus masih ikut anak 806 juga ya? Terakhir Itu barengan kuliah apa lo kerja? pas gue kuliah kadang gue datang hanya untuk Momen-momen tertentu? nongkrong aja gitu, nongkrong aja. Kuliah di? Gue dulu di Gunadarma. Oh sama si Aden ya? Iya. Sama Aden, sama Ugin ya? Ugin 96. Ugin Bonsai 96 sama Aden 2000. 2000. Apa yang di jalur mah, jalur sono hampir dikatakan nggak pernah ketemu Bonser ya? Ya karena Bonser bedeng paling ya? Iya. Selama gua alamin, gua belum pernah tuh yang namanya ngerasain ketemu sama konser, nggak pernah. Nah ya kapal aja, kapal beta. Sama anak kampung. Sama anak kampung, gitu. Sama KG mau gitu aja. Gitu. Sekarang aktivitas di mana? Gua sekarang aktivitas ya gua kerja aja di sini. Kerja. Gua kerja. Di jalur pusat juga. Iya. Kantor juga di jalur pusat juga. Gitu. Ya, mau salam-salam buat anak 806 yang emang sampai tua tetap diinget nih jalur 806. Ya, gua salam buat para senior di seluruh basis. Terus gue juga dengan dulu yang pernah kita bersinggungan gitu, gue juga mohon maaf. Kita udah inilah buat apa lagi sih kayak gitu-gitu, itu kan hanya udah masa lalu. Hanya kenangan. Kayak kalau mau ya kita Kayak begini nih. Iya, silaturahmi aja ngobrol. Terus gue juga khususnya gue juga salam juga buat temen-temen kuliah gue tuh banyak tuh anak bonser tuh. Si Aden tuh, si Aden dulu temen satu ospek sama gue dikotakin bareng, aduh ya ampun. Nakal bareng segala macam. Bonser 3 siapa tadi? Siapa? Bonser 396 yang ngajakin lo main musik? Si Onge. Oh, Puat. Puat, Onge. Dia dulu juga tuh yang ngajarin gue apa teknik gitar, lagu-lagu cadas lah. Si Onge. Ya banyak juga tuh. Rizkan, anak Bekasi tuh. Gua kalau berangkat kerja naik kereta bareng sama dia. Atmosfernya beda. Atmosfernya gimana setelah lo bersinggungan nih? Lo kan di kampus di Gunadarma. Iya. Ketemu macam-macam yang dulu rival temen. Atmosfernya gimana begitu di kampus? Sebenarnya nongkrong bareng, ketawa bareng, cuma Lucu ya? Ceritain masa lalu lucu ya? Lo dulu yang begini ya, iya lo. Sampai ada anak kampus satu angkatan sama gue, anak bedeng juga. Anak bedeng juga? Iya, gue bilang lo Greg, Iki. Kalau nggak salah dia bekas anak kampung Jawa deh. Udah gue ketawa bareng, sampai ada anak kapal juga ya sama. Mau lo anak bonser, lo anak kapal. Anak poncol. Anak poncol, anak mesinnya tuh anak poncol tuh ada mesin BE gitu. Nongkrong bareng aja, tahu bareng. Bendera lo udah Gunadarma? Iya,
Karena di sini kita bicaranya udah bukan lagi masalah master yang itu. Kita udah, ya lu udah ngapain lagi ngurusin hal-hal yang begitu. Ternyata damai itu indah ya Betul. di kampus. Tapi ketemunya di kampus ya. Iya. Makanya gua sampai bilang kan, wah, lo mau dulu masalah lo badar kayak gimana, kan juga kalau ketemu di kampus, ya lo nongkrong bareng, ketawa bareng. Apalagi kalau udah masuk dunia kerja udah ya hanya sebagai ini aja, intermezzo aja. Itu aja. Hanya kenangan lah, nggak perlu diulang. Banyak kenangan yang ya cukup dikenang tapi nggak perlu diulang lagi gitu. Kalau di kerjaan juga mungkin sama ya, ketemu Iya. juga ya. Iya. Ya, terima kasih nih Iya, Bang. Bang Peang, Iya. Bang Pei 806 telah berbagi di Bonser Channel, dan Bonser Channel selalu membuka buat semua alumni khususnya Jakarta, alumni STM yang ingin meminta maaf. Ente maafin ya, yang dulu ngenain ente. Ya, siapapun lah kita udah yang pernah bersinggungan lah, sengaja mau nggak disengaja, ya seperti itu. Dia meminta maaf, bilang gua, dan mau istilahnya menebarkan virus perdamaian seperti Bonsen Channel, Amin. bahwa Bang Pai ini juga punya masa lalu. Mohon maaf, keluarganya punya masa lalu. Keluarga lu ngerti ya? Ngerti. Masa lalu lu ya? Udah tahu. Masa lalu yang seperti itu, yang sama mungkin kenakalan remaja dengan anak-anak sekolah di zaman itu pada umumnya, apalagi zaman milenium yang pergeserannya pergeserannya berbeda dengan 90, dan semakin kesini semakin ngeri gitu kan. Untungnya ada corona, jangan diteruskan dan hanya sebagai kenangan dan nggak perlu diulang. Dan balik lagi, tawaran itu hanya berhenti di 3 kondisi. Pertama, Bang Pai udah ngerasain masuk polisi, masuk penjara. Kedua, masuk rumah sakit. Ketiga, amit-amit, itu hanya kejadian yang teman-temannya yang mungkin sampai sekarang masih diingat masuk kuburan. Dan pilihan itu hanya bakal ada di kondisi tawuran. Kalau masih memilih itu, ya silakan, tapi jangan jadi pilihan hidup lo. Pilihan hidup lo sekarang seperti Bang Pai, punya keluarga dan punya kerjaan tetap dan punya lingkungan yang bagus sekarang. Dia akhirnya kontak Bonser Channel, silaturahmi, bercerita masa lalu hanya jadi pelajaran. Betul. Ya, ambil hikmahnya, ambil bagusnya, tolong bijak lagi dalam menontonnya dan meresponnya. Sampai ketemu di basis-basis lain, di sekolah-sekolah lain yang akan tampil tidak sesuai dugaan, banyak kejutan di Bonser Channel. Sekian dari Ane, Dawai Bonser, dari Pai Krisna, Pai 806, kita sama-sama kampanyekan stop tawuran. pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.